Halo kawan Bima semua. Kali ini kita akan berkunjung ke para stakeholders di bawah pengawasan kantor Bea Cukai Magelang untuk meminta pendapat atau testimoni dari mereka terkait dengan layanan yang telah kami berikan. Bagaimana pendapat mereka? Ayo ikuti kami. Jadi agenda kita hari ini, kita akan berkunjung ke pengguna jasa dan mitra kerja kantor Bea Cukai Magelang, mulai dari pabrik rokok, Ke kawasan berikat, dan juga ke Satpol PP Kabupaten Temanggung. Nah, nanti kita akan tanya-tanya pesan dan pesan mereka yang telah mendapatkan layanan serta yang sudah bersinergi dengan kantor Bea Cukai Magelang. Dan kira-kira apakah ada kritik dan saran yang mereka berikan kepada kita, atau mungkin tentang pujian kepada kita saksikan aja. Ikuti terus perjalanan kita ke pabrik dan ke Satpol PP Kabupaten Temanggung. Nah, kawan Bima semua, sekarang kita udah sampai di CV Daun Jeruk. Nah, ini adalah pabrik rokok satu-satunya di Magelang yang memproduksi sigaret kretek tangan. Nah, tempatnya ternyata luas juga loh kawan Bima. Ya, ini luas banget ya ini. Langsung saja kita lihat ke dalam nih gimana proses pembuatan dari sigaret kretek tangan. Nah, di sini adalah proses pembuatan dari rokok sigaret kretek tangan. Bisa dilihat di sini. Nah, sekali pegawai mulai dari ibu-ibu, terus yang lainnya ya Mbak. Sepertinya ramai sekali ya kawan Bima. Jadi di sini kita sudah bersama dengan pemilik dari pabrik CV Daun Jeruk, pabrik rokok ini. Dan di sini kita sudah ada siapa Mbak? Kita kenalan dulu ya, dengan Bapak siapa? Suhartono Binarto. Pak Suhartono Suhartono. Binarto. Ya. Panggilannya Pak Binarto. Pak Ju. Pak Ju, ya. Oh iya Pak. Kita sekarang sedang bersama Pak Ju, pemilik CV Daun Jeruk, yang merupakan salah satu pengguna jasa di kantor Bea Cukai Magelang. Nah, mungkin kita tanya-tanya terlebih dahulu ya. Terkait pelayanan Bea Cukai Magelang nih, gimana pelayanan yang Pak Ju rasakan selama menjadi pengguna jasa dari kantor Bea Cukai Magelang? Saya kira cukup baik, bagus ya. Selama ini 2 tahun ini bagus, kita tidak ada kendala apa-apa dengan Bea Cukai. Informasi juga diberikan, kita tanya kalau ada kendala juga dijawab. Jadi artinya baik. Jadi baik lah ya Pak, Bagus. pelayanan yang kita berikan itu udah memuaskan atau Betul. memenuhi kepuasan dari Pak Ju ini selaku Iya. pemilik dari CV Daun Jeruk. Iya. Oh iya Pak, jadi pada akhir tahun 2019 itu kantor Bea Cukai Magelang mencanangkan zona integritas. Nah, menurut Bapak sendiri itu ada nggak sih perubahan setelah kantor Bea Cukai Magelang itu mencanangkan zona integritas? Iya. Bea Cukai sendiri kelihatannya lebih bagus. Lebih bagus. Jadi lebih baik lah ya Pak, Lebih intinya bagus. lebih baik, udah lebih baik gitu, Sudah udah ada semakin perubahan yang perubahan Orang-orangnya lebih disiplin, pelayanannya mungkin lebih bagus. sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi ya Mbak. Nah terus kira-kira adakah kritik atau saran dari Pak Ju untuk kantor Bea Cukai Magelang, mungkin dari segi fasilitas yang kami berikan, atau mungkin dari pelayanan dari para pegawai yang kami berikan ke Pak Ju selaku pemilik dari CV Daun Jeruk ini? Pada dasarnya tidak ada, ya, sudah cukup. Saran kita ya yang sudah baik dipertahankan. Mungkin ada yang kurang, bukan dari perusahaan kita, dari yang lain, ya ditingkatkan. Cuman pada dasarnya nggak ada, cukup bagus. Siap. Bagus lah ya.
Ya, terima kasih Pak Ju atas saran dan kritik yang telah diberikan. Semoga kantor Bea Cukai Magelang dapat terus memberikan pelayanan terbaik ya untuk Pak Ju selaku pemilik pabrik CV daun jeruk, terus untuk pemilik pabrik rokok lainnya juga ya, terus untuk para pengguna jasa mungkin yang lainnya juga. Baik, terima kasih juga saya sudah dilayani selama Siap, ini sama dengan senang hati Pak. dan pelayanannya cukup baik. Bagus lah, bagus. Ya, terima kasih Pak. Nah, kawan Bima semua, sekarang kita sudah berada di PT Anugrah Abadi Magelang. Nah, PT ini merupakan salah satu dari 5 penerima fasilitas kawasan berikat. Nah, PT Anugrah Abadi Magelang ini bergerak dalam bidang industri pakaian jadi dan beralamat di Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang. Untuk itu, langsung saja kita wawancarai direkturnya langsung dari PT Anugrah Abadi Magelang dalam pelayanan Bea Cukai Magelang yang telah diberikan kepada PT Anugrah Abadi Magelang. Langsung saja ikuti kami, yuk. Nah, baik, di sini kita sedang bersama dengan direktur dari PT Anugrah Abadi Magelang. Di sini kita ada Mr. Lee, betul Mr. Lee? Iya. Nah, di sini kita akan bertanya seputar dengan layanan Bea Cukai Magelang dan bagaimana sih giat-giat Bea Cukai Magelang dalam membangun wilayah zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Baik Mr. Lee, jadi kantor Bea Cukai Magelang itu sedang mencanangkan zona integritas atau zona integrity untuk menuju ke wilayah bebas dari korupsi. Nah, menurut Mr. Lee, bagaimana pelayanan dari kantor Bea Cukai Magelang? Apakah sudah bagus atau ada hal yang perlu ditingkatkan? Bea Cukai Magelang menurut saya paling bagus. Saya 22 tahun di Indonesia, banyak ketemu Bea Cukai di Bogor juga, terus tempat lain. Tapi Bea Cukai Magelang paling clean dan baik. Terus apakah masih ada korupsi atau pungli, pungutan liar yang dirasakan oleh Mr. Lee dari pelayanan Bea Cukai Magelang? sama sekali masih saya belum ketemu. Sangat baik. Saya ucapkan terima kasih banyak. Kita PT AM sama Bea Cukai Magelang kerjasama. Saya senang sekali ya. Kalau begitu mungkin ada kritik, saran atau ide untuk Bea Cukai Magelang agar lebih baik lagi? Sampai sekarang kerja sangat baik. Yang lain sudah cukup, bantu banyak. Kita lembur pun Bea Cukai juga lembur sama. Sangat terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih Mr. Lee. Semoga pelayanan dari Bea Cukai Magelang untuk PT Anugrah Abadi Magelang yang dipimpin oleh Mr. Lee ini bisa semakin baik dan kami akan berusaha untuk meningkatkan layanan kami untuk lebih amanah, lebih giat lagi dan lebih profesional dalam melaksanakan tugas. Oke, baik. Terima kasih banyak Mr. Lee atas waktunya. Ya. Sekarang kita akan menuju salah satu pabrik rokok Kelembak Menyan di Kabupaten Purworejo. Nah, pabrik rokok ini merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang yang sampai sekarang tetap bertahan kelestariannya. Oke kawan Bima, di sini kita udah tiba di salah satu dari 34 pabrik rokok Kelembak Menyan yang ada di Kabupaten Purworejo. Nah, nanti kita akan tanya-tanya bagaimana proses produksi dan bagaimana pelayanan Bea Cukai Magelang terhadap pabrik rokok tersebut. Kita sekarang berada di pabrik rokok Setio di Desa Jono, Kabupaten Purworejo. Nah, bisa dilihat di sini suasananya masih begitu asri di pedesaan, masih hijau, terasa begitu nyaman ya Mbak suasananya. Oke, langsung saja kita datangi pabrik rokok Setio dan kita wawancarai pemiliknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng sonten, Pak. Ini kami dari Bea Cukai Magelang ingin Ya. melihat produksi dan mungkin nanti bertanya-tanya terkait Ya. pelayanan Bea Cukai Magelang. Nah, terima kasih Kalau- atas kehadiran Mbak Mamat dari kantor Cukai Magelang. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Saya Bapak Daryono, Oh ya, Bapak Bapak Daryono sebagai pemilik pabrik rokok Setio ya ya. pengelola.
Siap. Pengelola pabrik rokok setia. Oke Pak, sebelumnya mungkin kita boleh lihat-lihat dulu gimana Ya. proses produksi dari pabrik Silakan, rokok silakan. setia. Mas. Mari silakan. Kalau juga bisa dilihat di sini, ini adalah proses produksi Ini pembuatan rokok di pabrik rokok Setio Kabupaten Purworejo. pencampuran tembakau. Jadi kawan Bima semua, di sini sedang ada proses pelintingan dari pabrik rokok Setio. Dan saya ibu-ibu ini syuting riyen ya. Gimana kabarnya Bu? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ibu ini kalau boleh tahu udah berapa lama ya proses produksi di pabrik rokok Setio ini? Ada yang tahu mungkin Ibu? Udah lama ya? 5 tahun ya Bu. Oke kawan Bima, jadi di sini kita akan mewawancarai langsung Pak Daryono selaku pemilik dari pabrik rokok Setio di Kabupaten Purworejo ini. Ya, jadi begini Pak. Ya. Kantor Bea Cukai Magelang itu sedang mencanangkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Ya. Untuk pelayanan dari kantor Bea Cukai Magelang ke pabrik rokok Setio ini menurut Bapak apakah sudah memuaskan atau ada hal-hal yang perlu ditingkatkan? Cukup bagus. Berarti untuk layanannya sudah memuaskan gitu Pak. Mungkin ada kendala mungkin selama Pak Daryono datang ke kantor terkait dokumen perizinan kayak gitu Pak? Nggak ada. Nggak ada, berarti semuanya selesai gitu ya Pak? Ya, bagus. Nah menurut Pak Daryono masih adakah nggak sih praktek korupsi atau pungutan liar di kantor Bea Cukai Magelang itu? Nggak ada. Berarti udah bersih gitu ya Pak? Oke. Kalau begitu mungkin ada kritik atau saran untuk kantor Bea Cukai Magelang Pak? Ya kalau pendapat saya itu cuman itulah rokok yang ilegal itu kurangilah, sering dioperasi, jadi pasaran nggak terlalu banyak. Siap Pak. Untuk memberantas rokok-rokok yang ilegal ya Pak? Iya. Iya. Iya, kebetulan kantor kami juga sering melaksanakan kegiatan penindakan dan operasi gempur rokok ilegal kayak gitu Pak. Semoga nanti kedepannya saran dari Pak Daryono akan terus kami tingkatkan lagi untuk giat untuk melaksanakan operasi gempur rokok ilegal, dan semoga layanan dari Bea Cukai Magelang untuk pabrik rokok Setio dan untuk Pak Daryono Ya. bisa memuaskan dan lebih ditingkatkan lagi ke Ya, depannya. terima kasih. Terutama dalam membangun zona integritas ini menuju wilayah bebas dari korupsi, kami emang berkomitmen untuk memberikan kepuasan layanan untuk ke pengguna jasa untuk pabrik Setio juga. Ya, terima kasih Oke. sekali pada pihak-pihak cukai yang mengadakan itu integritas itu. Saya senang sekali itu buat contoh-contoh lembaga lainnya. Siapa? Ya oke. Terima kasih banyak Pak Daryono atas waktunya. Ya, sama-sama. Kali ini kita sedang berada di tempat selanjutnya, yaitu di PT YB Apparel Jaya sebagai salah satu perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat yang berada di bawah pengawasan kantor Bea Cukai Magelang. Nah, kawan Bima semua, PT YB Apparel Jaya ini berada di Jalan Kranggan Prisurat, Kabupaten Temanggung, yang merupakan wilayah pengawasan kantor Bea Cukai Magelang. Kita langsung lihat saja ke dalam ya. Ayo kita lihat gimana PT ini. Nah, kawan Bima semua, sekarang kita sudah bersama pimpinan divisi ekspor impor dari PT YB Apparel Jaya. Nah, ibu ini adalah yang sering berhubungan langsung dengan kantor Bea Cukai Magelang, yang biasa datang langsung ke kantor. Langsung saja kita tanya terlebih dahulu dengan ibu siapa? Saya Desi, Mas. Bu Desi ya. Nah, Bu Desi, gimana terkait dengan pelayanan kantor Bea Cukai Magelang yang telah diberikan? Dari segi pelayanan sekarang sudah lebih baik.
Jadi kalau kita mengajukan sesuatu permohonan, kita bisa by email dulu. Nanti setelahnya original kita kirimkan. Feedback dari kantornya sendiri sekarang sudah melalui email. Jadi kita tidak perlu menggunakan hard copy ya. Jadi dengan sistem email itu kita lebih cepat, mudah mendapatkan akses. Kita Ya, dapat jadi juga lebih cepat lebih sama mudah lah. ya Bu. Ya, satu pelayanan sudah lebih sangat baik seperti itu. Kalau terkait kendala-kendala itu, pegawai Bea Cukai Magelang itu responsif nggak sih Bu? Responsif sangat. Jadi lebih cepat ya. Misalkan kita gimana Bu, ada yang bisa dibantu atau ada misalkan kita nih pelayanan kita mengajukan sesuatu, ada kekurangan apa gitu, mereka ya sudah Bu, nanti menyusul saja, atau itu kan lebih baik ya ketimbang saya harus melampirkan lagi dengan original yang baru atau gimana, walaupun nanti kemudian akan kita lampirkan seperti itu. Ya, jadi ketika dibutuhkan pasti selalu ada di tempat gitu ya Bu. Nah, kemudian apa sih perubahan yang Ibu rasakan? Kan mulai dari awal tahun 2019 itu kita sudah mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Nah, apa perubahan yang Ibu rasakan dengan adanya pencanangan zona integritas ini di Bea Cukai Magelang, Bu? Kalau integritasnya sih mungkin ya secara fisik kita udah tidak terlalu ya, karena memang sudah beberapa sebelumnya kita sudah tidak mengadakan seperti kayak pungutan liar atau seperti apa ya. Udah nggak ada pungli lah ya Bu, gratifikasi Ya, gitu udah nggak ada. Jadi kita juga ibaratnya peralihan antara Jogja dan Magelang itu memang sudah clear seperti itu. Mungkin kalau dari segi fasilitas di kantor itu mungkin ada perubahan nggak? Kalau Selama ada zona integritas? perubahan sih pasti ada lah ya. Mungkin jadi salah satunya kita tidak sebenarnya kalau untuk nominal seperti nilai itu tidak ada lah seperti, cuman mereka lebih sensitif nih kalau udah kayak gini nih, kayak jadi kan jangan kayak gini loh Bu, jangan kayak gini loh Bu, tapi walaupun kayak gitu kita tidak perlu memikirkan sesuatu, oh ini kalau kayak gini gimana, pasti ada ininya gitu kan ya. Misalkan kayak maaf ini lemburan atau apa, sekarang kan tidak ada lagi kayak gitu. Ya memang sudah sangat-sangat berubah kan. Terkait fasilitas yang di kantor, kalau Ibu datang ke kantor kan itu kita kemarin tuh baru berbenah renovasi kantornya. Apa perubahan yang Ibu rasakan ketika Ibu datang ke kantor terus ada sesuatu yang baru gitu loh Bu? Sesuatu yang baru, kita waktu itu pertama memang masih baru pemindahan, jadi masih awal-awal kita bisa lihat ya. Dulu toilet juga kita masih bersama sama pegawai. Dibangun Sekarang toilet sudah, ya Bu? Iya, sekarang sudah lebih nyaman karena lebih tersendiri. Terus ruang tunggu juga udah lebih nyaman. Ada fasilitas TV-nya, wifi-nya juga ada ya. Iya, ada wifi. Terus TV ya udah lebih baik dah. Terus untuk fasilitas untuk kayak minum kan juga ada lah. Iya. Udah cukup lah kayak supir. Kalau kehausan nggak perlu jauh-jauh Ya, kemana-mana. paling Iya. enggak kita kalau nunggu supir juga bisa. Biar nggak seret juga ya Bu? Bisa. Nggak seret gitu kan Iya, kalau haus. Maksudnya supir juga kalau dia bete gitu kan, Pak minum gitu kan, boleh dong. Iya boleh, boleh. Ada permen juga, Iya. permena juga ada. Permen juga kayak gitu. Iya. Ya, Ya. lebih baik lah. Nah, ada nggak kritik atau saran yang ingin Ibu berikan gitu untuk perbaikan kantor Bea Cukai Magelang? Kritiknya apa ya? Kalau kritik sih kayak aku rasa sih masih agak susah ya kalau aku menyebut secara spesifik ya, maksudnya kayaknya lebih sistemnya kayak sekarang dengan persetujuan dengan online itu udah sangat-sangat bagus. Sangat membantu ya. Sangat membantu. Jadi kita nggak perlu ngambil hard copy ke kantor, baru kita melaksanakan dengan ngirim email, kita langsung bisa jalan tanpa tanda tangan segitu. Walaupun secara sistemnya di barcode sudah ada ya. Apalagi lagi pandemi kayak gini ya Bu, kan pasti lebih memudahkan. Memudahkan kami sebagai pengguna jasa itu dalam proses produksi kita juga cepat dong. Misalkan ini sudah turun, berarti kan tolong di-scan aja, sudah selesai tanpa aku harus ngambil original begitu. Dan untuk pelayanan di hanggar sendiri sudah oke lah sekarang. Ya. Kalau untuk kritiknya saya rasa saya belum menemukan untuk apa yang dikritik. Iya, jadi udah cukup memuaskan lah Bu, udah merasa puas Alhamdulillah, sebagai sudah. pengguna jasa dengan layanan yang diberikan kantor Bea Cukai Magelang kayak gitu ya Bu. Oke, jadi kawan Bima, begitulah kesan pesan dari Bu Desi selaku
pimpinan dari divisi ekspor impor. Semoga layanan yang diberikan oleh kantor Bea Cukai Magelang dapat terus memberikan kepuasan ya Bu, Amin. untuk Bu Desi dan untuk PT YBA Parya Jaya ini. Oke, sekian kawan Bima. Terima kasih banyak Bu Desi atas waktunya. Terima kasih sudah dikunjungi. Ya. Sekarang kita sudah berada di salah satu kantor yang menjadi mitra kerja kantor Bea Cukai Magelang. Di mana nih? Nah, kita sekarang sudah tiba di kantor Satpol PP Kabupaten Temanggung. Sudah terlihat jelas di sini ciri khasnya mobil patroli yang berwarna hijau. Nah, kantor Satpol PP Kabupaten Temanggung ini sudah melakukan sinergi dengan Bea Cukai Magelang dalam melakukan kegiatan pengawasan maupun penindakan terkait dengan barang kena cukai ilegal berupa rokok maupun minuman beralkohol. Langsung saja kita akan wawancarai salah satu pejabat di kantor Satpol PP untuk mengetahui bagaimana pendapat mereka tentang sinergi dengan Bea Cukai Magelang. Langsung saja yuk. Oke kawan Bima, jadi di sini kita sudah bersama dengan salah satu pejabat dari Satpol PP Kabupaten Temanggung. Di sini kita ada Pak Muhammad Akbar selaku Kepala Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Satpol PP Kabupaten Temanggung. Betul ya Pak Akbar? Ya. Minggu yang lalu itu kantor Bea Cukai Magelang dan kantor Satpol PP Temanggung melakukan kegiatan penindakan gabungan terkait penindakan tempat penjualan minuman beralkohol yang tidak berizin ya Pak. Nah, terkait kegiatan tersebut, bagaimana menurut Bapak kinerja Bea Cukai Magelang atas sinergi yang telah dilakukan untuk memberantas peredaran barang ilegal seperti rokok maupun minuman beralkohol? Ya, saya ucapkan terima kasih sebelumnya ya dari pihak Bea Cukai yang selama ini memberikan semacam edukasi kepada kami tentang bagaimana peran dan fungsi kami Satuan Polisi Praja khususnya di Kabupaten Temanggung. Jadi memang kami sangat merasakan dampak yang luar biasa yang sifatnya positif sekali. Kenapa saya katakan positif? Karena dalam tindakan atau pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi kami sebagai penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, memang perlu kami ada semacam sinergitas antara kelembagaan. Ya salah satunya Bea Cukai Magelang. Bagaimana sinergitas ini tadi? Ya salah satunya kerjasama kami dalam tim operasi gabungan. Kalau dalam bersinergi dengan Bea Cukai Magelang dalam operasi penindakan itu, tapi antar komunikasinya itu berjalan lancar dan responsif ya Pak? Wah, sangat responsif. Kami juga banyak belajar kalau Bea Cukai, katanya tentang tadi bagaimana yang asli atau yang palsu gitu. Untuk cara membedakan. Ya alhamdulillah pihak Bea Cukai Magelang juga secara terbuka memberikan informasi yang luas. Hanya dia punya wawasan. Nah, terus adakah harapan dari Bapak atau dari Satpol PP Kabupaten Temanggung terkait dengan pembangunan zona integritas ini? Adakah harapan atau misalnya kerjasama atau sinergi yang diinginkan dengan kantor Bea Cukai Magelang? Oh ya, terima kasih. Kami dari Satuan Polisi Pamung Praja juga mengharapkan sekali adanya semacam edukasi tentang keabsahan atau integritas struktural dan dalam pengawasan Bea Cukai. Adapun bentuk harapan kami bagaimana kira-kira ada kerjasama atau pelatihan atau workshop atau sosialisasi agar kiranya kami juga memahami, karena yang namanya teori itu harus dikumpulkan oleh praktek. Jadi kami nggak bisa praktek dulu kalau ada teorinya. Jadi ini yang kami butuhkan. Baik Pak, kedepannya mungkin kita akan mengadakan kegiatan yang dimaksud oleh Pak Akbar untuk bekerja sama dalam kegiatan sosialisasi terkait dengan pita cukai mungkin ya Pak, pita cukai, karena yang setiap tahunnya desainnya selalu berubah. Itu yang Siap Pak. kami Siap. Terima kasih Pak Akbar. Demikian tadi telah kita dengarkan beberapa pendapat atau testimoni dari beberapa stakeholder dan mitra kerja Bea Cukai Magelang. Alhamdulillah seluruhnya menyatakan bahwa pelayanan Bea Cukai Magelang sudah baik. Saat ini kita sedang berada di alun-alun Kota Magelang. Terlihat di belakang kami ada patung pahlawan nasional Pangeran Diponegoro.
Dahulu para pahlawan mengangkat senjata untuk mengusir penjajah demi meraih kemerdekaan. Inilah saatnya kita untuk meneruskan perjuangan mereka dengan menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi. Kami yakin Bea Cukai Magelang bisa ikut berkontribusi dalam mewujudkan Bea Cukai makin baik. Bea Cukai makin baik. Bea Cukai makin baik.